Saya tadi pagi merenungin bahwa ini bukan lagi momen dimana nggak salah sih, tapi seharusnya Jumat Agung itu buat kita orang Kristen yang mengerti kebenaran itu menjadi sebuah sukacita buat kita, amin. Karena Tuhan yang mana sih yang mau rela mati buat umatnya, bahkan bukan hanya sekedar mati terus kita mengenang jasadnya, bukan. Tapi dia mati dan juga bangkit buat hidup kita. Jadi dia bukan mati terus lalu lepas tangan dengan kita. Tapi dia mati, dia bangkit dan dia juga menjamin hidup kita. Jadi Tuhan, betapa bersyukurnya kita punya Tuhan yang seperti itu. Betapa bersyukurnya sebuah sukacita buat kita kalau kita merayakan, menikmati lagi, memperingati lagi. Jadi air mata yang kita keluarkan seharusnya itu air mata sukacita, bukan lagi air mata yang meratapi semua dosa-dosa kita. Karena percayalah bahwa firman Tuhan berkata kita sudah mati, sudah disalibkan bersama dia, amin. Sudah mati bersama dia dan juga kita dibangkitkan bahkan duduk memerintah bersama dia, amin. Jadi teman-teman, tadi sebenarnya saya menyiapkan sharing yang lain dan ternyata sampai di situ Tuhan bicara yang lain. Karena kita ini hanya sekedar hamba, yang kita hanya hamba, jadi ya sudah kita. Jadi memang murni saya tidak punya catatan dari ayat yang Tuhan kasih. Jadi mari kita akan sama-sama buka dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Kita mengalir, nanti Tuhan ngomongnya seperti apa, seperti itulah. Matius 26 ayat 6 sampai yang ke-13. Mari kita akan sama-sama baca, nanti yang cewek akan baca ayatnya yang genap, ayat 6, dan yang cowok akan baca ayatnya yang ganjil, dan begitu seterusnya. Di bawah perikop Yesus diurapi. 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah beling-beling malam berisi minyak yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja ini diadakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, saya percaya bahwa teman-teman sudah tahu kalau topik ini ceritanya bagaimana seorang perempuan yang bernama Maria itu dia datang ke tempat ini untuk meminyaki Tuhan Yesus sebelum dia melewati proses dia disalibkan dan dikubur. Teman-teman, waktu saya duduk di sana dan Tuhan bicara tentang ayat ini, benar bukan ini yang saya siapkan dan saya tidak punya catatannya. Ada yang menarik, ada 3 poin yang Tuhan bicara di sana waktu saya duduk. Saya akan baca di ayat yang ke-8 berkata begini. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ya, untuk apa pemborosan ini? Ini tadi kata yang Tuhan ucapkan, pemborosan. Untuk apa pemborosan ini? Seseorang yang tidak mengerti bahwa betapa pentingnya seseorang hubungannya dengan Tuhan. Waktu kita mungkin menghabiskan berjam-jam dengan Tuhan, mungkin baca Alkitab, ataupun mungkin menyembah, ataupun mungkin berdoa, orang akan berkata kita sedang memboroskan waktu. Pemborosan itu artinya kalau kamu diminta 2 rupiah, 2.000, kamu ngasihnya 10. Orang akan menganggap itu pemborosan. Kan seharusnya kita cuma ngasih 2.000. Kenapa kok malah kasihnya 10.000? Di mata orang-orang itu sebuah pemborosan. Nah, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena ini bicara tentang Maria, perempuan ini dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Lalu murid-muridnya berkata, untuk apa pemborosan ini? Sudahkah kita mendengar teman-teman kita mungkin bertanya, ngapain sih kok boros-borosin waktu baca Alkitab terlalu banyak? Atau mungkin dia nggak ngutip kata boros. Atau mungkin ada yang bertanya, ngapain sih kok berdoa-berdoa terus? Atau mungkin bertanya, kok kamu baca Alkitab gak kelar-kelar? Dari tadi perasaan aku tadi datang ke kamarmu udah baca Alkitab, kok sekarang kamu masih baca Alkitab? Secara tidak langsung, ngapain sih kau borosin waktu? Ngapain sih kok kamu baca buku terus? Menurut
kacamata orang lain yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang tidak merasakan apa yang dirasakan perempuan ini, orang lain akan menganggap itu sebuah pemborosan. Karena seharusnya, loh, kan yang wajib kan cuma doa pagi. Ngapain harus doa siang? Ngapain harus doling? Ngapain harus doa malam? Kan waktunya masih bisa dipakai buat tidur. Waktunya masih bisa dipakai buat main volley atau apapun. Kenapa? Di mata orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, mereka akan menganggap itu wasting time atau membuang-buang waktu. Tapi waktu saya dan teman-teman percaya, waktu kita mengerti nih loh, tadi pagi waktu renungan singkat yang cuma 5 menit saya sampaikan, Tuhan bicara tentang sudah selesai. Di kayu salib itu Tuhan bilang sudah selesai, tulisannya pun beda, sudah selesai. Waktu kita mengerti apa yang Tuhan sudah selesaikan dalam hidup kita, waktu kita mengerti bahwa dia sudah bayar sangat lunas. Kalau kita baca di Yesaya 53 ayat 1-12 kalau tidak salah. Di situ berkata, kita kira dia kena tula, kita kira dia penyakit kita yang ditanggungnya dan lain sebagainya. Waktu saya baca ayat itu, gimana ya? Kayak ada yang seperti yang dirobek gitu. Karena dia menanggung. Pernah satu kali papi cerita sambil jalan, kakak, papi tuh nanya sama AI, kalau semua kutuk orang di satu dunia ini ditanggung sama satu orang, kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang itu? AI aja bingung jawabnya. Tapi dia Yesaya 53 itu menceritakan bagaimana Tuhan mengerjakan semuanya yang harus kita derita. Tapi dituntas dia mengerjakan itu. Makanya waktu dia di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Artinya dia mengerjakan buat teman-teman dan buat saya. Jadi sebenarnya perempuan ini saya melihat dia melihat, dia mendapat kacamata surgawi sehingga dia melihat sesuatu yang mungkin bahkan murid-murid Tuhan Yesus itu tidak bisa lihat. Kenapa? Murid-muridnya loh, yang ikut-ikut Tuhan loh, yang mungkin 24 jam per 7 mungkin sama Tuhan. Tapi berkata, untuk apa pemborosan ini? Saya percaya Maria, perempuan ini, dia menyadari cinta Tuhan dalam hidupnya itu besar. Jadi mami papi selalu ngajarin, kamu kalau ditanyain kok kamu berdoa terus? Pertama, karena kamu tahu kamu ini orang yang tidak mampu. Kamu gak bisa kalau gak tanpa Tuhan. Kedua, mungkin kamu orang yang paling berdosa. Gak ada yang diandalin. Apa? Kita baru bergerak sedikit di dalam hadirat Tuhan aja. Iblis kamu kira dia tinggal diam. Ngingatin semua dosa. Tapi karena kita menyadari mungkin kita ini manusia yang paling tidak bisa berbuat apa-apa. Paling gak punya apa-apa, gak punya modal. Akhirnya kita mungkin menghampiri Tuhan sesering mungkin. Sampai orang lain menganggap kita itu sebuah pemborosan. Ataupun mungkin karena kita mengerti. Tuhan itu udah bayar semuanya loh dalam hidupku. Tuhan itu udah mengerjakan semuanya sampai dia mengucapkan 2 kata sudah selesai. Artinya tidak ada lagi sebenarnya yang saya usahakan sendiri. Papi selalu ngajarin kita tinggal rest. Bukan berarti malas. Kita mengerjakannya dari situ. Tapi kita mungkin boleh mengerti sama orang, mungkin dia nggak mau bayar, mungkin dia tidak mau extra miles apa bahasanya, ataupun mungkin dia nggak mau berdoa lebih banyak atau baca Alkitab lebih banyak, ya mungkin dia tidak menyadari pertama, dia tidak menyadari bahwa Tuhan sudah membayar lunas semuanya untuk hidupnya. Atau yang kedua, mungkin dia masih merasa mampu di hidupnya. Masih ada sesuatu yang bisa diandalkan. Murid-murid Tuhan Yesus, poin pertama yang harus kita pelajari. Apakah yang hari-hari ini sedang kita boroskan untuk Tuhan? Tentu, tanda kutip, itu yang Tuhan inginkan. Sudahkah kita waktu Tuhan minta sesuatu yang mungkin secara kacamata manusia itu sebuah pemborosan. Tapi kita bilang tidak apa-apa Tuhan, asalkan Tuhanku senang. Ngapain? Kamu bisa ngapain sekolah teologi? Kamu kan pintar ngomong, seharusnya jurusan hukum lebih cocok. Atau apapun, ini bukan karena Krisya pernah cerita itu ya. Cuman itu yang tiba-tiba muncul jurusannya. Kamu seharusnya apa? Jadi jaksa atau jadi apa? Karena kamu hebat. Oh badanmu bagus, harusnya kamu jadi poluan. Kamu tingginya bagus, harusnya kamu jadi poluan. Kamu seharusnya jadi tentara. Kamu sekolah SMA ngambil jurusan IPA. Saya kira kamu mau jadi perawat loh, itu teman-temanku bilangnya. Seperti itu sama. Padahal memang gak ada pernah ada cita-cita kamu jadi perawat. Ada yang dunia melihat bobot-bobot atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa diandalkan. Padahal kalau di mata Tuhan itu gak ada apa-apanya. Nol. Kenapa?
Ya karena ukuran manusia, ukuran dunia melihat dari potensi dan kekuatan yang kita punya. Padahal Alkitab bilang kebaikan kita aja itu seperti kain kotor orang yang datang bulan di hadapan Tuhan. Enggak ada. Pemborosan pertama. Apa yang sudah kamu boroskan buat Tuhan? Atau bahkan mungkin orang sampai sudah memberi konfirmasi di hidupmu. Kok kamu baca Alkitab terus? Teruskan. Karena kita mengerti apa yang Tuhan sudah bayar di hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sudah selesai. Ditambah lagi tahun ini kita mengerti. Dia bukan hanya sekedar selesai. Bukan cuma mengerjakan. Tapi bahkan dia menyediakan. Membalikan keadaan dari semua yang dia tanggung di atas kayu salib. Kesembuhan. Kesehatan. Kemenangan. Kepandaian. Berkat. Apapun pembalikannya dari semua yang dia tanggung itu. Sebenarnya dia sediakan. Dia bukan cuma selesai terus lepas tangan. Bukan. Tuhan kita bukan Tuhan yang lepas tangan. Tapi dia bertanggung jawab. Poin pertama tentang apa yang sudah kamu boroskan buat Tuhan. Atau apa yang sudah sampai orang-orang bilang, kok kamu borosin itu sih? Itu yang terdapat di tadi yang untuk apa pemborosan ini. Lalu kalau dibaca seterusnya, Tuhan Yesus akan bilang di ayatnya yang ke-13. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang kita anggap ataupun mungkin bahkan kita pun awal-awal mungkin merasa bahwa itu pemborosan. Bahkan mungkin orang lain berkata kita pemborosan. Tapi saya percaya satu hal. Saya lupa di ayat ini. Waktu perempuan ini menuangkan minyak atau mungkin memecahkan buli-buli itu atau pualam itu. Artinya sesuatu yang dia anggap berharga. Minyak, kalau di orang Yahudi kan bilang ini minyak yang paling berharga kan. Waktu yang paling berharga di hidupnya itu dipecahkan. Itu menciptakan sebuah keharuman. Yang itu melahirkan sehingga Tuhan Yesus bilang di ayatnya ke-13. Itu akan diceritakan dimanapun diberitakan Injil itu. Artinya ini yang Tuhan taruh di hati saya. Apapun yang Tuhan pecahkan di hidupmu. Yang mungkin kamu anggap terbaik di hidupmu. Itu akan jadi kesaksian-kesaksian di hidup orang lain yang kamu ketemu. Apa yang Tuhan pecahkan di hidupmu hari-hari? Apa yang mungkin Tuhan hancurkan? Firman Tuhan bilang waktu benih itu cuma satu dan dia tidak jatuh dan mati. Dia tidak akan pernah berbuah banyak. Dia tidak akan pernah hidup. Contoh benih terbaik yang jatuh dan mati adalah Yesus Kristus. Dia harus mati. Yang kalau kita baca di Yohanes 3:16, dia anak yang tunggal. Tapi setelah dia melewati proses itu, dia jadi yang sulung. Dan supaya kita apa? Supaya kita jadi adik-adiknya, saudara-saudaranya. Karena apa? Waktu dia mati, akhirnya kita punya teladan, kita punya contoh real. Kenapa? Pernah ada yang mati. Jadi kalau ada sesuatu yang pernah Tuhan pecahkan di hidupmu, pualam apa yang Tuhan pernah pecahkan di hidupmu, buli-buli apa yang pernah Tuhan pecahkan di hidupmu, yang mungkin menurut kita itu mahal, seperti minyak itu. Sampai murid-muridnya aja yang 24 jam per 7 sama Tuhan aja menganggap itu mahal, menganggap itu sebuah pemborosan. Yang mungkin kamu letakkan, yang dulu itu jadi kekuatan, sampai itu membuat sebuah cita-cita dalam hidupmu karena kamu menganggap itu sebuah potensi dalam hidupmu. Karena kamu menganggap ini nih yang bakalan bisa nolongin saya. Ini nih yang jadi kekuatan saya. Ini nih yang jadi kelebihan saya. Tapi satu waktu Tuhan pecahkan pualam itu. Waktu Tuhan pecahkan buli-buli yang kamu anggap terbaik itu. Saya percaya seperti yang Tuhan bilang di ayat yang ke-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan. Artinya di mana saja kamu berada. Di seluruh dunia, dimanapun. Apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengerti. Artinya apa yang Tuhan pecahkan di hidupmu. Pualam atau buli-buli apa yang Tuhan pernah hancurkan di hidupmu. Supaya kau jadi terpecah, supaya jadi mati. Supaya hanya dia yang hidup di hidupmu. Itu akan jadi kesaksian dan berkat buat orang-orang lain di hidupmu. Amin. Amin. Itu yang Tuhan bicara di hidup saya. Mungkin orang menganggap itu sebuah pemborosan. Kita ini bagaimanapun, kita ini orang-orang yang punya kekuatan dan kelebihan di area-area. Mungkin si A dia punya kekuatan di ini, si B punya di sini. Yang pasti Tuhan memberi itu kekuatan-kekuatan itu. Tapi waktu bukan Tuhan lagi yang kita andalkan. Seringkali bagian kekuatan yang kita anggap itu yang seringkali menyaingi Tuhan di hidup saya, hidup kita, itu harus dipecahkan. Supaya apa? Seperti yang kita selalu perkatakan, supaya kita ini jadi 0 dan dia jadi 100. Itu nggak mudah teman-teman, saya percaya, saya tahu itu nggak mudah.
Saya tahu itu nggak mudah. Kenapa? Kita masih ada di dalam daging. Peperangannya terus setiap hari. Tapi masalahnya, tapi berkatnya, puji Tuhannya kita berperang bukan dari dasar. Kira-kira menang gak ya? Tapi dasarnya kita lah lebih dari pemenang. Amin. Jadi pertama, mungkin orang menganggap sebuah pemborosan. Dan yang kedua, mungkin ada sesuatu yang kayaknya Tuhan kok jahat banget ya. Ini kan sesuatu yang saya anggap, ini kan jadi sesuatu potensi saya yang akan sangat menolong saya di pelayanan. Mungkin karena public speaking kita oke. Lalu tiba-tiba suatu hari kamu disuruh khotbah atau sharing, terus kamu tiba-tiba blank. Padahal dulu waktu aku SMA, aku sering ikut pidato ya. Kok sekarang disuruh sharing, kok gak bisa ya? Mungkin hal-hal apa? Uang. Mungkin dulu waktu kamu SMA, uang jajanmu sangat berlimpah. Tapi giliran waktu kamu sudah masuk kuliah, kok kayaknya seperti gak ada. Bagian-bagian seperti itu yang kita anggap kekuatan. Yang dimana hati kita ini sudah mulai serong dan berharap di area-area seperti itu. Seringkali Tuhan hancurkan. Atau hal lainnya. Kadangkala itu bersumber mungkin dari kelemahan. Karena mungkin kalau yang lemah cepat kita serahkan. Karena kita merasa gak ada gunanya di hidup kita. Tapi kalau kekuatan, Papi selalu ngajarin. Yang terakhir keluar dari emas waktu dimurnikan adalah perak. Perak itu adalah berbicara apa? Kekuatanmu, potensi kita, kelebihan kita, kepandaian kita, kehebatan kita. Bahkan yang kadang kita menganggap itu akan sangat berguna di pelayanan. Nggak salah. Tapi kadangkala Tuhan biasanya memakai kita dari area-area kelemahan kita. Karena firman Tuhan berkata, waktu aku lemah maka aku kuat. Firman, kenapa? Ya karena dia mau cuman dia yang diandalkan. Karena dia cuman mau kita bergerak dari dasar firmannya atau dari dasar pribadinya atau dari dasar kebenaran, yaitu dia sendiri adalah kebenaran kita. Amin. Karena dia nggak mau itu. Tapi percayalah teman-teman, apapun yang Tuhan sedang hancurkan di hidupmu sekarang, yang nampaknya seperti Tuhan pecahkan seperti pualam atau buli-buli yang terjadi di kisah ini, saya percaya itu akan menciptakan keharuman. Mungkin di sini dia menciptakan keharuman satu ruangan kan. Pualam itu mungkin waktu dipecahkan. Karena nggak mungkin dia netes-netes sedikit terus ngirit untuk tahun depan atau untuk keperluan berikut. Karena saya percaya dia sudah mempertimbangkan. Dia sudah mengerti. Makanya dia datang memilih dan dia mengerti yang murid-muridnya aja tidak mengerti. Murid-murid Tuhan Yesus aja tidak mengerti. Artinya dia sudah mengikhlaskan. Dia sudah percaya bahwa yang dia terima atau yang Tuhan kasih di hidupnya jauh lebih mahal, jauh lebih banyak, jauh lebih terbaik dari sekedar sebotol minyak narwastu di hidupnya atau minyak terbaik di hidupnya. Jadi teman-teman, apapun yang Tuhan sedang nampaknya sedang hancurkan di hidup kita hari-hari ini. Yang nampaknya seperti dia mau bawa itu supaya itu mati. Dia seperti membawa itu di titik kegelapan sampai kita bilang tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Supaya apa? Benih itu waktu dia jatuh kan gak ada cahaya di bawahnya. Kegelapan. Demikian Tuhan Yesus. Waktu dia dikubur kegelapan juga. Artinya waktu benih itu jatuh dan dia mati. Dia akan muncul dan tumbuh. Dari situlah. Selama benih itu tidak jatuh dan mati, dia hanya akan tetap satu. Kalau dia mati, biji jagung kamu punya satu, kamu simpan sampai kayaknya 2 tahun udah membusuk kurasa. Tapi waktu kamu tanam, waktu kita tanam, dia akan bertumbuh berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Karena satu biji jagung dia mungkin menghasilkan satu pohon jagung yang kemungkinan dia punya 2 atau 3 tongkol jagung dalam satu pohon. Gak tahu siapa yang rajin hitung bijinya. Gak bisa. Artinya sekarang waktu ada sesuatu yang kamu rasa, kok waktu aku ngikut Tuhan, kok waktu aku sekolah teologi, kok waktu aku ngerti kebenaran firman, kok nampaknya peperangannya atau seperti saya makin tidak tahu berbuat apa-apa. Maksudnya semakin saya kayak orang goblok mungkin bahasanya. Kok kayak saya tidak bisa berbuat apa-apa ya, kok saya jadi kayak orang bodoh ya. Ya memang kadang kita harus jadi yang bodoh di hadapan Tuhan. Supaya dia jadi kepandaian kita. Kalau enggak apa? Ya nanti kemuliaan buat diri sendiri bukan buat Tuhan. Karena kita merasa itu sumbernya dari kekuatanku sendiri. Bukan dari karena ketidakmampuan kita sehingga Tuhan yang kita andalkan. Apa yang Tuhan nampaknya sedang hancurkan di hidup kita hari-hari. Yang sepertinya Tuhan sedang pecahkan. Kabar baiknya adalah
Jangan cepat-cepat kita mungkin menghakimi Tuhan atau mungkin menyalahkan Tuhan. Karena kabar baiknya adalah yang dianggap pemborosan atau bahkan waktu itu pun mungkin dia tidak, perempuan itu tidak punya ekspektasi yang lebih. Tapi Tuhan di ayat yang ke-13 dia berkata, ini akan terus diingatkan dimanapun Injil itu diberitakan. Mungkin sekarang kamu merasa, aduh kok kayak gini ya. Tapi saya percaya apa yang Tuhan hancurkan di hidupmu, suatu hari nanti apa yang Tuhan pecahkan, suatu hari nanti itu akan jadi kesaksian buat orang banyak. Roti yang diserahkan anak kecil itu, selama kalau dia tidak, waktu di peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang. Waktu roti itu tidak diserahkan ke Tuhan. Dan Tuhan tidak memecahkan roti itu. Mungkin hanya akan tetap 5 roti dan 2 ikan. Yang tidak akan pernah ada kisahnya memberi makan 5.000 orang. Tapi segala sesuatu yang kita anggap kita punya waktu kita serahkan ke Tuhan. Dan di tangan Tuhan itu mungkin terpecah. Itu bisa jadi berkat buat banyak, bahkan 5.000-an. Bahkan saya percaya kamu bukan hanya memberkati 5.000-an. Bahkan berjuta, bahkan miliaran orang dari kesaksian, dari apa yang Tuhan sedang hancurkan ataupun pecahkan di hidupmu hari ini. Apa? Kamu yang tahu karena kamu yang ngalami. Mungkin Tuhan mematikan ego kita. Tuhan menguji kita di area kesabaran. Tuhan mungkin memecahkan, kayaknya dulu aku kayaknya baik-baik aja ya sama orangnya. Bahasaku kalau aku ngomong gak ada yang tersinggung deh. Semua orang juga menganggap saya orang sopan-sopan aja. Kok sekarang kalau aku ngomong kayaknya serba salah. Artinya mungkin ada yang Tuhan sedang mau poles, sedang Tuhan mau tambal, atau Tuhan sedang mau bentuk ulang. Supaya apa? Supaya murninya itu bukan murni dari usaha kita. Bukan murni dari, ini yang Papi bilang, buah sabar itu bukan karena hasil dari bukan karena hasil dari budaya. Karena ada contoh, ini contoh. Kalau suku Jawa kan memang mereka lemah lembut. Nah pastikan bahwa kelemah lembutan kita ini karena hasil dari buah roh. Bukan karena hanya sekedar budaya. Kalau hanya sekedar budaya, percayalah suatu hari kita akan meledak. Karena apa? Karena itu tidak lahir dari persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sedang hancurkan, sedang Tuhan pecahkan, percayalah itu bukan bagian dari Tuhan sedang mencelakai hidup kita. Karena apa? Ya karena dia Bapa yang tidak pernah bermaksud jahat dengan kita. Orang Bapa di dunia aja waktu kamu minta roti aja dia tidak mungkin kasih batu. Firman-Nya seperti itu, Bapa yang jahat di dunia ini. Itu aja dia tahu memberi yang baik, yang terbaik. Apalagi Bapa di surga. Jadi mari kita melihat. Kalau apa sekarang yang Tuhan sedang pecahkan di hidup kita. Percayalah itu bagian dari dia mau membawa kita masuk kepada rencananya. Dia mau membawa kita masuk kepada kehendaknya. Supaya apa? Supaya waktu kita masuk kepada rencananya. Tidak bercampur dengan daging. Atau tidak bercampur dengan kekuatan kita sendiri. Atau tidak bercampur dari inisiatif yang mungkin hanya timbul lalu hilang lalu datang. Tapi supaya itu murni datangnya dari Tuhan. Menyadari bahwa kita memang gak mampu. Menyadari bahwa kita gak sanggup. Menyadari kalau bukan Tuhan kita memang bodoh. Apa? Karena firman Tuhan apa yang dianggap baik menurut dunia. Hina kok di hadapan Allah. Gak ada yang benar. Gak ada yang baik kalau semuanya gak sumbernya dari Tuhan. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, Tuhan bilang begini, karena, saya baca ulang. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Mulia sekali ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Hal yang Tuhan taruh di hati saya dari ayat ini. Waktu kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Seringkali yang kita pentingkan bukan lagi isi hati Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan. Saya ulangi. Waktu kita mungkin udah sering melayani Tuhan. Berdoa, menjangkau jiwa, penginjilan, menyembuhkan orang sakit. Seringkali yang kita utamakan adalah pelayanan demi pelayanan. Bukan lagi kesenangan Tuhan. Loh, baik nggak menurut murid-murid ini? Mulia sekali. Kenapa? Orang-orang miskin. Ada di Alkitab nggak? Ada. Firman-Nya bilang kan, kamu beri makan orang-orang miskin. Ada firman-Nya. Jadi mungkin mereka juga bergerak dari firman yang ada. Nggak salah. Mulia. Tapi pertanyaannya, masalahnya,
kadang kita ini lebih ke fokus ke pekerjaannya daripada pribadinya. Lebih seringnya kita menghabiskan waktu kita yang kita anggap produktif dan efektif itu melayani dia daripada melayani pekerjaannya daripada melayani dia. Ada di firman Tuhan di Perjanjian Baru yang Mami pernah khotbahkan di Cepel. Waktu seorang hamba baru pulang dari ladang, dia di ladang di hamba ya. Kalau dia di ladang artinya kan dia garap sawah atau garap kebun punya tuannya dong, kan dia hamba. Tapi waktu dia pulang, tuannya dia bilang, siapkan hidangan buatku, siapkan makan buatku. Nggak ada dia bilang kamu pulang tidur, mandi, karena kamu sudah bekerja. Tidak. Artinya apa? Artinya mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Waktu kita mungkin WL, waktu kita mungkin pimpin doa syafaat, waktu mungkin kita doling, waktu kita mungkin WL doa pagi, waktu kita mungkin melayani di sekolah-sekolah, waktu kita pergi ke jalan-jalan, mendoakan orang sakit, baik gak? Sangat baik. Tapi kadangkala Tuhan tidak selalu menyuruh kita bergerak. Kadangkala dia cuma suruh kita duduk diam. Nah kadangkala ini karena itu sudah passion kita berdoa atau apa, ataupun mungkin bertemu dengan orang, bagi firman dengan orang, karena itu sudah jadi kekuatan kita. Akhirnya kadangkala kita berpikir ini kan juga pelayanan. Ya memang pelayanan, tapi kadangkala Tuhan bukan suruh kita pergi ngobrol dan bagi firman dengan orang. Kadang dia mau suruh kita duduk diam dan ngobrol dengan dia. Yang sedang terjadi di murid-murid di kisah ini, mereka nggak salah. Seharusnya minyak itu yang mahal dijual, dapat uang sekian, dibagikan, diberi makan untuk orang-orang miskin. Mulia nggak? Mulia sekali. Tapi kadangkala pekerjaan bukan Tuhan suruh kita itu. Dia kadangkala suruh kita nyenangin hatinya. Jadi menurut mereka itu pemborosan. Jadi menurut mereka perempuan ini memboroskan sesuatu, itu kan minyak yang mahal. Dijual, dibelikan apa kek buat orang miskin. Tapi buat Tuhan ini bukan pemborosan. Kenapa? Dia mengutamakan isi hati saya. Karena orang miskin selalu ada bersamamu. Tapi kamu tidak selalu bersama-sama denganku. Itu firman. Itu jadi pertanyaan. Waktu tadi saya nangis di situ. Iya ya Tuhan. Kadangkala kita ini merasa produktif sekali. Dengan semua aktivitas pelayanan kita. Tapi pertanyaannya. Apakah itu menyenangkan hatinya atau tidak? Karena tidak semua hal yang berbau pelayanan itu menyenangkan hati. Kadangkala ternyata mungkin waktu kita melayani kita merasa jiwa kita dipuaskan. Terkadang yang dipuaskan di pelayanan kita bukan Tuhan. Yang dipuaskan justru jiwa kita. Wow, tadi waktu kamu nyembah itu, aku rasa itu berbeda dari biasa kau nyembah. Apa respon kita? Gak salah sih. Ya kan kita gak bisa nentuin orang muji kita kan. Kata papi juga bagus. Berarti ada sesuatu yang kamu kembalikan ke Tuhan. Kalau orang muji kamu bilang terima kasih aja. Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari kita kembalikan pujian itu ke Tuhan? Atau kita makan untuk kita diri sendiri? Buat jiwa kita. Ada banyak pelayanan yang kita anggap itu buat Tuhan. Tapi sebenarnya buat jiwa. Bahkan jangankan seperti itu. Kadangkala kita pun meleset kok. Waktu kita lihat si A dia pandai ngomong. Waktu kita lihat si B mungkin dia biasa aja. Biasanya kita apa? Kita akan ngasih kepercayaan ke orang yang si A untuk berkhotbah. Karena mungkin kita lihat dia pandai ngomong. Takutnya kalau si B yang kita suruh khotbah dia blank di depan. Artinya apa? Kita sudah salah. Karena kita memberikan kepercayaan ke orang berdasarkan kekuatannya. Bukan berdasarkan Tuhan ngomong ke kita yang si A atau yang si B yang kita percayakan. Artinya apa? Kita juga berarti pakai jiwa. Bukan lagi berdasarkan yang Tuhan sukai. Baik itu dalam pelayanan kita sendiri atau bahkan waktu kita memberi pelayanan ke orang lain. Mungkin kita merasa waktu Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati si B atau si A. Kita lihat nih si A nih kayaknya lebih kekurangan deh daripada si B. Kayaknya si B ini uangnya check out paket sering, GoFood juga sering atau apapun. Dan lalu Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati si B. Tapi kita lihat si A kayaknya lebih membutuhkan.
Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita memilih kayaknya si A lebih membutuhkan, si B jangan? Kamu kan gak pernah tahu. Mungkin ada yang dia sedang butuh urgent hari itu. Kadangkala kita menilai dari cara mata, cara kita melihat. Artinya apa? Kita memakai jiwa. Jiwa itu kan apa? Perasaan, pikiran, kehendak. Kenyataan apa? Kenyataan yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Itulah yang sedang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Apa? Buat orang miskin, nggak salah. Waktu kamu ngasih si A mungkin karena terlihat lebih kurang, nggak salah. Tapi itu nggak tepat. Yang nggak tepat itu nggak nyenangin hati Tuhan. Apapun itu yang hampir taat, itu bukan taat. Meskipun dia sudah 99%, kalau masih kurang 1% itu tetap namanya nggak taat. Waktu saya baca ini, wow, saya mencek hati saya. Kadangkala saya memberi pekerjaan atau pelayanan atau kepercayaan mungkin sama orang. Berdasarkan kekuatan dan talenta. Padahal mungkin. Kalau kamu ngasih si B, mungkin karena tadi kembali, si A lebih pandai ngomong daripada si B. Mungkin waktu ngasih kepercayaan sama si A, berdoa enggak? Ya berdoa mungkin. Tapi tidak sekusyuk waktu kamu percayakan si B. Tapi bukan berarti setelah ini, kata Kak Oce harus percayakan si B yang tidak pandai ngomong. Bukan. Kembali lagi yang Tuhan mau siapa. Kadang-kala kita ini memberi kepercayaan kepada orang berdasarkan jiwa. Bahkan kita menilai orang itu dari jiwanya juga. Karena dia kuat ngomong, pandai ngomong, pintar ngomong, apapun. Akhirnya kita berikan kepercayaan kepada dia. Padahal waktu kamu percayakan ke B, kalau memang Tuhan bilangnya si B, mungkin dia sudah berdoa jauh-jauh hari. Gimana Tuhan? Aku tuh gak pandai Wel. Aduh gimana cara ngangkat lagu aja gak? Nanti musiknya kemana, suara saya kemana? Aduh Tuhan tolong. Lagunya gimana, susunannya gimana? Nanti ternyata aku udah bawa orang ke ruang Maha Kudus, bawa pulang lagi ke pelataran, masuk lagi ke ruang kudus. Gimana? Mungkin dia akan cari bergerak dengan Tuhan. Tapi kembali lagi yang mana yang Tuhan mau. Bisa jadi juga sebenarnya ini. Oh betul sekali yang kau bilang. Seharusnya ini buat orang miskin. Tapi masalahnya saat itu Tuhan gak bilang seperti itu. Kembali lagi. Segala sesuatu yang kita anggap pemborosan. Kadangkala itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin orang bilang sama kamu wasting time. Aduh tadi pagi sudah Jumat Agung, sudah rayakan Jumat Agung. Bahkan flashnya sudah ada games. Masa mau kok ekos lagi untuk itu? Ya udah, mungkin teman-temanmu pengertiannya baru secuil itu. Ya udah. Waktu kamu digerakkan ngasih tahu kebenaran, kasih tahu. Bahwa makan lebih itu buat kamu juga terisi. Bahwa kita ini gak cukup dengan sejujurnya, gak cukup dengan sekali. Orang kadang yang kita dengarin sekarang aja pulang keluar dari ruangan bisa hilang kok. Terus merasa bahwa yang kita dengar tadi pagi atau yang kita dengar kemarin itu sudah cukup membekali kita. Emang setiap minggu kita cuma sekali makan dalam hari Senin untuk 7 hari punya? Kagak. Artinya adalah firman Tuhan berkata. Api selalu ngajarin untuk hal-hal rohani semakin kamu makan kamu akan semakin lapar. Untuk hal-hal yang jasmani kamu tunggu lapar dulu baru kamu makan. Firman Tuhan juga bilang hanya kedalaman yang akan memanggil kedalaman. Artinya waktu kamu punya kehausan akan hal rohani, akan firman, akan kebenaran, itu akan menarik hal yang sama. Kalau kamu mau ngomong sama orang penggosip, gak usah searching bagaimana menemukan teman-teman penggosip. Kamu pergi aja, kamu kepancing nanti keluar semua bahan gosipnya. Kenapa? Yang sejenis akan memanggil yang sejenis. Jadi jangan merasa bahwa kita udah cukup. Udah pandai, udah bisa. Kenapa? Murid-murid Tuhan Yesus yang 24 jam per 7 mungkin yang sama-sama dengan dia. Itu aja meleset. Itu aja menganggap ngapain pemborosan ini? Kenapa gak dijual aja? Tuhan bilang, kamu nganggap pemborosan orang-orang miskin di hatimu ada terus orang-orang miskin. Tapi kau gak pernah tahu kalau aku gak selalu bersama-sama denganmu. Bahkan kau gak tahu bahwa yang sedang dilakukan perempuan ini akan dikenang selama-lamanya dimanapun Injil ini diberitakan. Kita masih bisa meleset. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus. Puji Tuhan ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Tapi pertanyaan seberapa fleksibelnya kita membiarkan dia mengoreksi, menyelidiki hati kita. Kadangkala kita menyelidiki pakai diri kita sendiri. Kadangkala kita menyelidiki jiwa atau roh kita ini pakai diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Padahal sesungguhnya yang kita butuhkan siapa? Roh Kudus, terang Tuhan
Ada firman Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Nggak ada bilang, ku selidiki diriku sendiri. Nggak ada. Firmannya seperti itu. Artinya, karena apa? Ya karena kadang yang memuaskan hati kita menganggap itu yang terbaik. Yang waktu kita melakukan itu dan kita dapat pujian, kita menganggap itu passionku dan itu yang aku pengen kasih. Satu kali, lupa kayaknya saya ingat itu hari apa lagi pergi kemana, tapi saya ingat itu di tikungan di JB. Saya lagi ngomong sama papi mami kalau ada gereja-gereja yang minta anak weekend, yang pintar pemusik, yang pintar ini, itu sekolah minggu. Yang nggak salah sih, mungkin kan memang itu yang dibutuhkan. Tapi terus papi bercanda, nggak ada gitu yang minta kak yang berapi-api menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah standarnya cuma pemusik? Ya mintanya kayak gitu. Kenapa? Ya karena kadang kita mencari orang, kita berpikir passion kita itu yang akan sangat menolong kita di dalam pelayanan. Enggak. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Tapi kadang ada rasa tidak aman di situ. Ada rasa tidak percaya diri kalau mungkin dia menyuruh kita atau mempercayakan kita bukan di passion kita. Saya ada di STT Sangkakala, saya paling tidak suka tinggal di asrama. Saya kuliah waktu saya di Sumba, saya tidak tinggal di asrama. Kenapa? Saya tidak suka dengan. Jadi waktu Tuhan menyuruh untuk tinggal di asrama, itu seperti ada yang harus, bukan seperti, itu harus ada yang dimatikan. Itu harus ada yang dipecahkan. Kenapa? Karena bukan passion saya. Bukan. Ketemu orang satu orang cukup. Jangan ketemu banyak-banyak. Yang dimana kamu gak punya privasi. Kamu baru pejam mata udah ada yang ketuk pintumu. Kak si ini sakit. Kak si ini nih. Gimana? Itu bagian dari Tuhan mematikan ego. Akunya aku. Aku yang aman. Tidak mau yang, saya termasuk orang kepribadian cinta damai. Kalau bisa gak usah ada konflik. Tapi bagaimanapun kadang nih, kita dipertemukan dengan orang-orang ajaib luar biasa, calon-calon pemimpin masa depan yang sangat idenya kreatif dan dahsyat menguji kesabaran kita. Ya kan? Tapi itu apa? Apakah bagian dari Tuhan membenci kita? Enggak. Bagian dari Tuhan terus mempersiapkan kita. Karena kalau nggak ada yang mati dan pecah dari hidup kita, semua yang kita saksikan itu hanya akan lahir dari kebanggaan demi kebanggaan kita. Tapi mari biar kebanggaan kita cuman Kristus. Sekali lagi, gak apa-apa banget kok kalau ada teman-temanmu yang bilang kamu sedang memboroskan waktu untuk Tuhan. Gak apa-apa. Terus kalau gak mau memboroskan waktu sama Tuhan, terus mau sama siapa? Emang dunia bisa nolong? Kamu ingat cerita kemarin waktu di chapel? Uang ada. Relasi ada. Apalagi waktu ada. Tapi gak bisa. Gak bisa nolong. Satu-satunya tempat pelarian Tuhan. Ya jangan tunggu kita kejepit seperti itu. Tapi biasanya orang tuh masuk ke dalam dulu. Gak ada kiri kanan diandalin baru matanya tertuju ke atas. Biasanya seperti itu. Pemborosan. Gak apa-apa kok. Kenapa? Karena segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, apapun yang Tuhan sedang pecahkan di hidupmu sekarang, atau apapun yang kesannya Tuhan nampaknya seolah-olah dia mungkin terlihat karena kamu melihat dengan kacamata jasmani, seperti dia jahat di hidupmu. Mintalah supaya dikasih kacamata Bapa, supaya melihat apa sebenarnya yang Bapa sedang rancangkan. Mungkin nampaknya seperti ada yang Tuhan pecahkan di hidupmu. Area kekuatanmu, potensimu, kelebihanmu, kehebatanmu. Mungkin yang sedang dipecahkan. Ingat ayatnya yang ke-13. Itu akan jadi bagian dari keharuman yang akan diberitakan dimanapun kamu berada atau Injil itu diberitakan. Yang ketiga, mari kita belajar bahwa pekerjaan Tuhan atau pelayanan dalam pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang berbeda.
Jiwa ini perlu terus diserahkan. Karena bagaimanapun sekarang kita ini masih punya tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa ini kalau tidak terus ditundukkan dan terus diserahkan, kadang dia mimpin balik. Kadang yang mimpin kita ini bukan roh, tapi jiwa. Nah, bagaimana supaya roh yang bisa mimpin? Jiwa ini terus diserahkan. Jiwa ini harus terus dihancurkan. Jiwa ini harus terus dimatikan. Jiwa ini pikiran, perasaan, kehendak. Dikit-dikit kamu ini sambil dengar juga pasti mikir kan. Ada perasaan, bad mood, apa lagi? Ada lagi ambisimu, kehendakmu. Kehendak kita, semua ini punya kehendak. Itu perlu diserahkan supaya yang roh itu yang jadi. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, kadang pelayan-pelayan Tuhan kita anggap itu yang Tuhan suka. Padahal kadang dia tidak selalu sedang suruh kita pelayanan. Kadang dia cuma nyuruh kita duduk diam. Kenapa? Karena pelayanan, pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. 2 Korintus 2 ayat 14-15 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Minggu lalu saya sempat kutip ayat. Karena kita ini bau keharuman Kristus. Artinya waktu Tuhan memecahkan pualamu, waktu Tuhan memecahkan buli-buli yang kamu anggap berharga di hidupmu, karena dia mau masukkan keharuman Kristus, supaya waktu kamu bersaksi, waktu kamu melayani orang yang bersentuhan dengan hidupmu, mereka merasakan keharuman Kristus. Itu. Jadi Jumat Agung bukan hanya sekedar sudah selesai, lalu kita jadi orang yang seenaknya. Bukan. Ada bagian-bagian dari hidup kita. Karena kita ini dipanggil, dipersiapkan, dikhususkan, dikuduskan. Jadi ada bagian di hidup kita. Masuk dalam pusat rencana dan panggilan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Artinya apa? Kita menyebarkan bau keharuman Kristus. Tapi biasanya sebelum itu terjadi, kita harus digosok, dibersihkan, dimurnikan. Supaya apa? Supaya hanya bau keharuman Kristus yang terpancar dari hidup kita. Enggak apa-apa kalau ada sesuatu yang Tuhan pecahkan di hidup hari ini. Karena dia mau memasukkan minyak wangi atau bau keharuman dia di hidupmu. Supaya bukan tentang aku lagi, tapi Kristus. Bukan tentang kita lagi, tapi Kristus yang terang terpancar. Ingat, waktu biji itu hanya satu dan dia tidak jatuh dan mati. Selamanya dia hanya akan tetap satu. Ada contoh terbaik kita yang rela jatuh dan mati, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan cuman mati, tapi dia hidup memberi teladan, contoh. Bahkan sekarang tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam dia. Kita bergerak atas kemenangan yang dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Itu yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.